Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Tianggraini, NIM 19010011 dari kelas 19A Keperawatan. Nah, di sini saya akan membahas tentang mitigasi bencana banjir. Sebelumnya, apa sih mitigasi bencana itu? Jadi, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Ini terdapat di pasal 1 ayat 6 PP No 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Seperti itu. Selanjutnya, apa sih itu banjir? Jadi banjir itu merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Jadi banjir ini biasanya terjadi karena curah hujan yang turun terus menerus gitu, dan mengakibatkan meluapnya air sungai, danau, laut karena jumlah air yang melebihi daya tampung media penumpang air dari curah hujan tadi. Selanjutnya, di sini saya akan membahas prabencana ya. Apa sih yang harus disiapkan sebelum banjir itu? Yang pertama, kita harus menyiapkan alat-alat, SOP, membuat standar operasional, juga sosialisasi dan memberikan pelatihan kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir, bagaimana cara menghadapi banjir itu, terus membersihkan saluran pembuangan limbah rumah tangga seperti got atau sungai kecil, seperti itu. Jadi hal apa saja sih yang dapat dipersiapkan sebelum bencana banjir ini? Jadi yang pertama itu kita harus mengetahui istilah-istilah peringatan yang berhubungan dengan bahaya banjir seperti siaga 1 sampai dengan siaga 4 dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Yang kedua, kita harus mengetahui tingkat kerentanan tempat tinggal kita, apakah di zona rawan banjir atau bisa menggunakan aplikasi Inaris. Selanjutnya, yang nomor 3, kita harus mengetahui cara-cara untuk melindungi rumah kita dari banjir. Yang keempat, mengetahui saluran dan jalur yang sering dilalui air banjir dan dampaknya untuk rumah kita itu apa. Kita tuh harus tahu, seperti itu. Nomor 5, melakukan persiapan untuk evakuasi, termasuk memahami rute evakuasi dan daerah yang lebih tinggi. Selanjutnya, kita dapat membicarakan dengan anggota keluarga mengenai ancaman banjir dan merencanakan tempat pertemuan apabila anggota keluarga terpencar-pencar. Yang nomor 7, mengetahui bantuan apa yang bisa diberikan apabila ada anggota keluarga yang terkena banjir. Yang nomor 8, mengetahui kebutuhan-kebutuhan khusus anggota keluarga dan tetangga apabila banjir terjadi. Selanjutnya, kita bisa membuat persiapan untuk hidup mandiri selama sekurangnya 3 hari. Misalnya persiapan tas siaga bencana, penyediaan makanan dan air minum. Biasanya tas siaga bencana ini isinya baju, pakaian, surat-surat rumah, surat-surat penting, akte-akte, seperti itu. Juga air minum, pakaian, P3K, membalut, dan lain-lain. Yang selanjutnya, kita harus mengetahui bagaimana mematikan air, listrik, dan gas sebelum bencana banjir.
Selanjutnya kita harus mempertimbangkan asuransi banjir. Yang selanjutnya nomor 12, berkaitan dengan harta dan kepemilikan, maka Anda bisa membuat catatan harta kita, mendokumentasikan dalam foto. Jadi kalau punya akte atau apa gitu, kakak itu bisa difoto. Jadi kan tersimpan di HP gitu. Dan simpan dokumen tersebut di tempat yang aman. Seperti itu. Yang nomor 13, kita menyimpan berbagai dokumen penting di tempat yang aman. Jadi kalau nyimpen dokumen itu mungkin diletakkan di tempat yang tinggi, di lemari tapi yang di sebelah atas, seperti itu. Kalau dokumen-dokumen penting. Yang selanjutnya nomor 14, hindari membangun di tempat rawan banjir kecuali ada upaya penguatan dan peninggian bangunan rumah. Nomor 15, perhatikan berbagai instrumen listrik yang dapat memicu bahaya saat bersentuhan dengan air. Yang selanjutnya nomor 16, turut serta mendirikan tenda pengungsian dan pembuatan dapur umum. Jadi nanti kalau banjir itu biasanya kita tuh di tempat pengungsian itu ada tendanya, ada tempatnya kita untuk tidur, nanti ada dapur umumnya, seperti itu. Selanjutnya nomor 17, melibatkan diri dalam pendistribusian bantuan. Jadi kita kalau kena banjir, kalau udah rumah kita udah udah tenggelam gitu, nanti kita pasti ada bantuan itu. Yang terakhir nomor 18, menggunakan air bersih dengan efisien. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.